Benny kudeta 3 besar teratas di Indonesian Golf Tour. Tiga belas provinsi siap bersaing di Kejurnas Amatir 2015. Peserta PGA Tour Hawaii dirampok. Salam olahraga, hai golf lovers, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari Harap kembali menjumpai Anda di akhir pekan ini dalam program Hole in One. It's all about golf that you want. Ya, golf lovers, di awal perjumpaan ini kami punya hasil dari beberapa turnamen internasional selama sepekan nih. Di antaranya, Grace Stoll yang sukses menjadi raja di Abu Dhabi Golf Championship. Sementara itu, Matías Dominguez berhasil mempermalukan golfer tuan rumah di kejuaraan amatir Amerika Latin. Dan dari turnamen PGA Tour di Hawaii, Jimmy Walker mampu melesat jauh meninggalkan para kompetitornya. Dan berikut hasil selengkapnya hanya untuk Anda. Ini dia. Menegangkan dan penuh kejutan. Mungkin dua kata itu patut menggambarkan kondisi yang terjadi dalam rangkaian ajang European Tour pekan kemarin. Ya, tepatnya di turnamen Abu Dhabi HSBC Championship 2015, drama demi drama begitu banyak tersaji, mewarnai jalannya 4 hari turnamen. Panasnya cuaca di Uni Emirat Arab menjadi tantangan tersendiri yang harus dilalui oleh setiap golfer. Dari sekian banyak nama golfer top yang ikut serta, golfer berkebangsaan Prancis Grace Stoll berhasil mengklaim trofi perdananya di ajang European Tour. Tampil di Abu Dhabi Golf Course, mantan juara Credit Suisse Challenge di tahun 2012 ini mampu menyudahi final round dengan catatan 65 pukulan atau under 7 di bawah par. Meski baru turun 2 tahun sebagai pegolf profesional, namun Stoll terlihat percaya diri menunjukkan kebolehannya dalam mengayunkan stick golf. Terus dibayang-bayangi oleh dua pesaing terdekatnya, yakni Rory McIlroy dan Martin Kaymer, Stoll tak sedikit pun menurunkan tensi permainan. Kesalahan yang kerap diperbuat oleh Rory dan Kaymer di hari terakhir mampu dimanfaatkan betul olehnya. Hingga akhir hole, Stoll konsisten dengan permainan terbaiknya. Golfer 22 tahun ini mampu mengumpulkan catatan membukukan 269 pukulan under 19 di bawah par. Berselisih 1 pukulan, ada Rory McIlroy yang mengisi posisi runner-up. Dan Martin Kaymer yang bermain baik dari awal harus puas berada di posisi ketiga. Congratulations, Grace Stoll! Sementara partai seru juga tersaji dari benua Amerika Latin. Kali ini para golfer amatir dari seluruh Amerika Latin tak ingin ketinggalan dalam pamer skill golf di atas lapangan pada turnamen Latin America Amateur Championship 2015. Hajatan besar ini tak sekedar memperebutkan trofi di akhir laga. Nantinya sang juara akan mendapatkan 1 tempat dalam babak kualifikasi pada turnamen major terakbar di Open dan US Open 2015. Meski berlaga di Buenos Aires, Argentina, nampak para golfer tuan rumah tak dapat memanfaatkan situasi ini. Bermain di hadapan publiknya sendiri, dominasi para pegolf negeri tanggo tak begitu terlihat. Tekanan demi tekanan sesekali coba dilancarkan oleh Alejandro Tosti. Tosti yang masih berjiwa muda mencoba bermain lebih berani dari tiap-tiap hole-nya. Namun sayang kesalahan mendasar yang tak perlu dilakukannya di hole 14 dan 17. Di 2 hole ini, Tosti meraih hasil jeblok dengan catatan bogey. Matías Dominguez yang notabene sebagai golfer pendatang berhasil mengambil alih jalannya laga. Meski kurang baik mengawali hari perdana, Dominguez mampu memperbaiki performanya dalam 2 hari selanjutnya.
Gaya bermainnya yang atraktif cukup menghibur para penonton yang hadir. Berada dalam posisi leading, golfer asal Chili ini tak sedikit pun mengendurkan permainan. Fokusnya dalam memperoleh catatan terbaik terus-menerus diterapkan di setiap hole. 4 birdie di front nine menjadi bukti konsistensinya. Meskipun mencatat 3 bogey di back nine, hal itu sudah cukup bagi Dominguez untuk mengangkat piala di akhir laga. Dengan total 277 pukulan atau 11 di bawah par, Dominguez keluar sebagai jawara, mengungguli Alejandro Tosti yang kalah 1 pukulan. Good job Matias Dominguez. Turnamen golf PGA Tour yang bertajuk Sony Open 2015 baru saja berakhir dengan kemenangan telak yang diraih Jimmy Walker. Berlangsung selama 4 hari di Wailea City, Hawaii, para pegolf asal tuan rumah Amerika Serikat masih mendominasi keikutsertaan pada ajang tersebut. Pemilihan lokasi yang indah di Hawaii kian memanjakan para peserta dan juga penonton yang hadir di sana. Di hari pertama penyelenggaraan, golfer muda tuan rumah Kylie Supa sempat menarik perhatian publik karena tercatat sebagai kontestan termuda di usia 16 tahun. Scott Pinkney juga mampu membuat penonton terkesima dengan pitch melambungnya dan membuat eagle di hari pertama pada hole ke-10. Sang juara bertahan Jimmy Walker hanya mampu membuat birdie di green hole 11 dengan total 4 under. Tim Clark juga membuat birdie di hole 16 dan meraih total 5 under. Sementara posisi puncak klasemen di hari pertama berhasil ditempati oleh Paul Casey dan Webb Simpson. Keduanya sama-sama meraih total 8 pukulan di bawah par hingga hole terakhir. Memasuki hari kedua, persaingan kian ketat. Terbukti puluhan kontestan mampu tampil apik dengan total pukulan under di bawah 70 par. Pegolf asal Kolombia Jonathan Vegas berhasil membuat fairway shot cantik yang langsung masuk pada hole 16 dengan 2 under. Matt Kuchar sempat memimpin dengan total 10 under setelah chipnya di green hole 12 membuat birdie. Sementara sang pemuncak hari pertama Webb Simpson harus puas melorot ke papan tengah setelah hanya mampu mencatatkan total 4 under di hari kedua. Dan golfer negeri Paman Sam Justin Thomas sukses melesat naik ke posisi puncak usai menyelesaikan hari kedua dengan 9 under. Jimmy Walker kembali dikdaya di hari ketiga setelah mampu mengumpulkan 14 pukulan under. Fairway shot indah mampu dilakukan Walker pada hole 15 yang membuat bolanya masuk area green. Pada hole 16, Walker sukses melakukan birdie untuk menambah raihan poinnya menjadi 16 under dari jarak 30 kaki di area green. Peringkat 11 dunia Matt Kuchar mampu membuat birdie sehingga persaingan sengit terjadi antara Walker dan Kuchar di sepanjang hari ketiga penyelenggaraan. Di hari keempat sekaligus babak terakhir, Gary Woodland sukses membuat eagle di hole 9 dan menambah raihan poinnya menjadi 13 under. Poin tersebut mampu diraih oleh 3 peserta lainnya, yakni Gary Woodland, Harris English, dan Matt Kuchar sebagai juara ketiga. Scott Piercy berhasil finish sebagai runner, usai mengumpulkan 14 under par dengan total 266 pukulan hingga hari terakhir. Jimmy Walker benar-benar meninggalkan para rivalnya setelah tampil konsisten pada 2 hari terakhir. Walker mampu mencatatkan total 257 pukulan dengan 23 under par atau berselisih cukup jauh sekitar 9 under dari peringkat kedua Piercy. Congratulations Walker! Ya, kita beralih ke dalam negeri golf lovers. Kami punya informasi pertandingan dari turnamen Indonesia Golf Tour yang berlangsung di Matoa National Ciganjur. Benita Yuniarto Kasyadi sukses mengkudeta 3 besar golfer teratas pemuncak klasemen di hari terakhir. Seperti apa sih highlight pertandingannya? Ini dia untuk Anda. Turnamen Indonesia Golf Tour 2015 akhirnya resmi dibuka melalui seri pertama yang dihelat di Matoa National Golf Club Ciganjur, Jakarta Selatan.
Berlangsung selama 3 hari, Benita Yuniarto Kasyadi sukses mengkudeta 3 besar posisi teratas. Jika kita menelisik ke belakang, memuncak klasemen hingga hari kedua memang ditempati oleh Indra Hermawan. Disusul 2 nama lainnya yang memiliki poin sama, yakni Manasim dan pegolf muda amatir Kevin Kaisario Akbar. Namun penampilan Benny yang konsisten mampu membalikkan keadaan. Bermain di bawah terik matahari, persaingan pun berjalan sengit di hari terakhir, di mana ketiga golfer pemuncak saling berlomba mengejar poin under demi merebut posisi teratas klasemen. Indra yang berstatus sebagai jawara hingga hari kedua, tentunya tak ingin rival di bawahnya merebut tahta pemuncak klasemen yang tengah digenggamnya. Baik Maan maupun Kevin terlihat sangat antusias dalam memberikan perlawanan terhadap Indra. Terbukti cuaca panas bukan halangan keduanya untuk menyaingi perolehan poin Indra. Alhasil pada sisa 2 hole terakhir, ketiganya memperoleh poin yang sama, yakni 6 under. Kejutan justru terjadi di hole 18 atau hole terakhir. Indra, Man, dan Kevin mempunyai kesempatan untuk mencatat skor birdie dan melanjutkan pertandingan hingga babak playoff. Namun sangat disayangkan ketiganya gagal mencatat birdie dan harus merelakan kemenangan pada Benny. Benny sanggup menutup manis permainannya dengan skor 71, 69, 69 dengan total 209 pukulan atau 7 di bawah par. Menariknya, Benny justru mampu bangkit di hari terakhir usai sebelumnya duduk di posisi kelima hingga merangkak naik ke puncak klasemen. Tanpa diduga-duga, Benny pun sanggup mengkudeta 3 besar golfer peringkat atas di babak final. Sementara Kevin, Maan, dan Indra harus puas berbagi tempat di posisi kedua dengan total pukulan yang sama yakni 210 atau 6 di bawah par. Namun pertandingan tersebut juga terasa spesial bagi Kevin karena ia berhasil didapuk sebagai pegolf amatir terbaik. Benny mengaku turnamen pembuka kali ini lebih kompetitif karena perolehan poin dari tiap kontestan yang tidak terlampau jauh. Jalannya pertandingan kali ini dan pertama di tahun 2015 ini ya, sebenarnya sih sangat kompetitif ya karena skornya nggak terlalu jauh selisihnya 1 stroke, jadi ini bisa buat saya lebih asik terus lebih kompetitif dan udah lama saya nggak ngerasain pressure yang kayak gini lagi gitu. Mungkin dari segi cuaca sama angin ya, mungkin hari ini cuacanya agak selalu berubah-ubah gitu. Dalam 18 hole itu awal start panas, lalu mendung, habis itu hujan, panas lagi, hujan lagi gitu. Jadi lebih ke faktor cuaca yang berat karena faktor cuaca menentukan juga stamina salah satu player. Gelar kali ini menjadi capaian pertamanya sejak terakhir kali meraih juara pada tahun 2010 silam. Dan ia mengaku kemenangannya di Matoa akan dipersembahkan bagi anak dan istrinya di rumah. Seneng gitu, terus bisa buktiin juga ke orang tua saya, lalu bisa menghadiahkan juga kemenangan ini buat istri saya Rahmawati, buat anak saya Abian gitu. Ini turnamen ini saya hadiahkan buat kalian, jadi terima kasih udah selalu support saya gitu. Well, mampukah golfer berusia 27 tahun itu kembali berjaya pada seri selanjutnya di padang golf modern akhir Februari mendatang?